Setelah lahir pun juga nggak ada apa-apa gitu. Nah, masalah kebutuhan, kan anak punya kebutuhan. Kalau ini pengalaman aku, Pak ya. Mereka tuh memang udah ada properti masing-masing. Ada properti. Nah, mana? Aku mulai dari anak pertama, kedua sampai tiga. Aku tuh tidak pegang ini, Pak. Hari diri ya lancar-lancar aja semuanya, dan ada-ada aja. Dan anak-anak itu punya kemuliaan masing-masing. Bang Hamri, ada satu hari di mana saya harus memutuskan satu keputusan yang saya. Yuk, hari ini kamu tidak ada uang. Tidak ada uang. Tidak ada. Anak gue loh. Saya mau kerja, orang tua saya nggak punya duit, boleh nggak saya minta? This is what you need to build your business. Kamu udah dapat esensi ilmunya MBA. Gak ada lagi ilmu yang paling lebih tinggi, kagak ada duit dan gak menghasilkan duit. Gak ada lagi ilmu yang tertinggi lebih dari itu. Berarti kalau yang bisa kayak gitu udah MBA. Dia paham proses. Paham proses. Paham proses. Nggak perlu ada yang kau khawatirkan, gitu. Ya, apapun itu, apapun yang terjadi padamu, apapun di tengah jalan, di ujung jalan, nggak ada alasan untuk khawatir. Sebenarnya sih kalau yang ini sudah tertera. Kalau bikin kerisahan kan udah aku lagi tidur bangun tuh ngintip itu tadi saat kita bisa merealisasikan ujungnya sih memang energi frekuensi sama durasi kan gitu kan, materi kan gitu. Itu benar-benar gila loh. Ini kalau memang bisa dimanifestasikan kan gitu. Gila, tapi terus balik lagi, gue tanya lagi, aku buat apa lagi gitu. Nah kalau mungkin kan udah sefrekuensi ini, gue ngerti, ya gue paham, iya, gue ngerti, ya tahu. Ini ngomong mau ngopi lagi boleh nggak? Boleh. Yang sering gini kan, Pak. Masakan udah berat itu kan. Udah berat kali kan. Gini. Dia bisa mendalami karakter itu. Udah berat kali kan. Kau kumpul ke semen kobret udah. Kan saya nggak. Ya nggak ada dari pentingnya. Dia bilang gitu. Dia ketawa. Wow. Tapi buat dua orangnya itu tersiksa juga. pada puncak tantra tidak terjadi hubungan seks. Oh, oke. Jadi gini, paradoks dalam tantra kan adalah maituna. Kalau mau bilang itu, di situ udah ada kata-kata rayuan. Kamu mau semua? Mau, ayo nggak mau, nggak ada. Tidak dibutuhkan kan? Tidak dibutuhkan lagi. Ada rayuan. Kalau kita lihat anak-anak itu, mereka memang datang dengan bukunya masing-masing, baik cara berpikirnya, Kognisinya, sistem kognitif, semuanya. Jadi Dia yang sama ketika yang aku bilang gitu. sebelum Prabu lahir, itu juga nggak ada apa-apa. Gitu. Setelah lahir pun juga nggak ada apa-apa gitu. Nah, masalah kebutuhan, kan anak punya kebutuhan. Kalau ini pengalaman aku, Pak ya. Mereka itu memang udah ada properti masing-masing. Ada properti. Nah, mana? Aku mulai dari anak pertama, kedua sampai tiga. Aku tuh tidak pegang ini, Pak. Udah nggak pegang ini dan nggak mengkhawatirkan ini, udah kan? Nah, tapi kan orang khawatir. Sehingga pada saat istriku hamil yang kedua, karena aku belajar pertama, aku nggak bilang sama siapapun kalau istriku hamil dan mau lahir. Kenapa? Nanti orang stres. Nah, pada hari berikutnya ya lancar-lancar aja semuanya dan ada-ada aja. Dan anak-anak itu punya kemuliaan masing-masing. Bang Hamri, ada satu hari di mana saya harus memutuskan satu keputusan yang saya. Yuk, hari ini kamu tidak ada uang. Tidak ada uang. Tidak ada uang. Terus, aku harus gimana? Tapi kamu harus PKL. Do what you need to do must. Dia keluar rumah, ada orang lewat, dia minta duit sama Orang lewat.
inisiatif. Yosi, anak gue loh. Saya mau kerja, orang tua saya nggak punya duit, boleh nggak saya minta? Itu kan kreativitas. Nah, satu proses itu sampai dia pulang ke rumah lagi tanpa duit. This is what you need to build your business. Kamu udah dapat esensi ilmunya MBA. Gak ada lagi ilmu yang paling lebih tinggi ketika gak ada duit dan gak menghasilkan duit. Gak ada lagi ilmu yang tertinggi lebih dari itu. Berarti kalau yang bisa kayak gitu udah Udah MBA. Dia paham proses. paham proses. Paham proses. Jadi yang paling membuat aku geger gitu ya, ketika gue bisa menyaksikan orang tua gue yang sejati itu. Waduh, ada suara, iya, itu pakai lah. Gue yang tanggung jawab malu. Itu yang aku kemarin sempat di sama Tony Hartmoko, anggota DPRD, Mas, apakah itu perkataan kami dalam Al-Quran sebetulnya itu iya? Itu yang disebut kami. Anda keyakinan itu apakah sebuah doktrin? Enggak. Oke. Saya rasa ada hal penting yang harus kita wariskan sama anak-anak kita. Legasi ya. Nah, salah satu keyakinan. Keyakinan apa? Sebelum dia menemukan yang sebenarnya, itu bantu apa? Keyakinan. Kalau hidup itu baik-baik saja dan mudah-mudah saja. Gitu. Dan nggak perlu ada yang kau khawatirkan, gitu. Ya, apapun itu, apapun yang terjadi padamu, apapun di tengah jalan, di ujung jalan, nggak ada alasan untuk khawatir. Sebenarnya sih kalau yang ini sudah tertera. Kalau bikin Kristen kan udah tertera. Masa kamu kalah sih sama itu? Masa kalah sih? Itu benar-benar tuh. Terekam ya. Iya, masa gue kalah sama guru? Dia nggak nyari makan, istilahnya nggak harus bajak sawah, nggak harus ini itu, nggak harus, semua sudah bisa kelihatan kok. Masa gue kalah sih sama burung gitu? Maksudnya begini Bang. Keyakinan ini kan dia bisa dapat di luaran dari guru sekolah minggunya atau dari ustadz atau dari mana. Tapi yang keyakinan ini harus kita orang tua itu yang dari kita diterima ya, dari kita gitu. Banyak barang sebetulnya banyak kan. Ketika Yosi nanya atau Iza nanya, ayah, sebetulnya esensi lapar itu, dia nanya, yang disebut lapar itu benda apa sih? Yang terjadi sebetulnya kamu lagi kangen sama tanah. Kalau dia ngomong esensi. Kan orang yang haus karena 73% dari kamu air. Jadi air dalam tubuh kamu sebetulnya ingin kembali kepada air asalnya. Tapi akhirnya tuh bisa nyimpulin apa tadi abang bilang, bahwa pertemuan ke ibu bapak yang asli itu. Jadi pada dasarnya jadi kebagi tiga, bersatu dengan diri sendiri juga, dengan alam, dengan keilahian atau unsur itu. Dan jadi tidak terbedakan loh. Gak ada lagi yang bisa dibedain gitu. Terus Terus juga sebenarnya itu stupid ketika seorang Hendra bilang I am worried, itu kan goblok gue aja. Iya. Tapi kan untuk melepaskan ke kayak gitu kan banyak orang yang mungkin nggak, iya gitu. Iya. Tapi kan banyak orang yang munafik. Tuh kan bukan kalau di sini kan bisa. Nah, kalau udah kelas kayak begini semua kan bisa ngomong begitu. Tapi beberapa orang kan nangis darah ya, aku ngalamin gitu. Goblok itu rasanya. Goblok. Iya Bapak. Wah, goblok banget gue ya. Tapi akhirnya kan kita bisa ngetawain itu. Akhirnya saya bisa menertawakan diri saya sendiri. Betul. Dan merasakan kebahagiaan. Nah, kalimat yang bahaya lagi yang dari para amli ini kan, pada akhirnya semua baik-baik saja. Ya, pada prinsipnya apa yang ditulis juga Bang Ram ya Mama Oga, itu kan esensinya sama. Cuma dalam pelaksanaannya ini sebenarnya kan persoalannya ketika kita bisa memonetizing, bahwa mengakses kata semua baik-baik saja itu mahal bro. Jadi ketika kita memberikan mantra pada orang dengan harga sekian, wajar dong. Wajar dong. Karena kita membayarnya kan bukan sekedar pakai ukuran materi kan. Ada ukuran-ukurannya nggak dihitung. Nah, terakhir kemarin barusan kemarin aku
kemarin pagi nih, aku lagi tidur, bangun tuh ngimpi. Itu tadi saat kita bisa merealisasikan ujungnya sih memang energi tertentu sama durasi kan gitu kan, materi kan gitu. Itu gila, benar-benar gila loh. Ini kalau memang bisa dimanifestasikan kan gitu, gila. Tapi terus balik lagi, gue tanya lagi, ya gue buat apa sih gitu? Ya gue buat apa? Iya, gue buat apa? Kehadiran itu apa? Eksistensi itu apa? Tapi itu perlu ditulis. Jadi kayak di dalam lagi, ya udah aku tulis aja gitu, udah selesai gitu kan. Jatuhnya seperti itu gitu. Jadi tarik ulur kan gitu kan. Misalkan suatu ketika aku berpikiran gini kan, itu kemudian aku balik lagi. Penting nggak sih buat Gak penting. Nah kalau mungkin kan udah sefrekuensi ini, gue ngerti ya, gue paham, iya, gak mesti, iya tahu. Ini ngomong mau ngopi lagi boleh nggak? Jadi Boleh. Yang sering gini kan Pak, kalau masakan udah berat itu kan, udah berat kali kan. Ngomong gini, Dia bisa mendalami karakter ini. udah berat kali kan. Kau kumpul ke semen kobret udah, senang sana. Ya nggak ada dari pentingnya. Dia bilang gitu, dia ketawa, wow, selesai. Jadi kumpulkan semua, udah numpuk sini sampai dia udah keringat dingin. Udah dinginnya sampai dia kayak air mata macam-macam nih melakukan. Itu dia tuh. Kok kayak nggak ada yang lebih penting lagi. Kayak ada yang lebih penting lagi. Tiba-tiba melontok. Itu ada istilahnya Bang dalam tantra namanya yata butana. Gitu. Itu tadi yata butana. Jadi mengumpulkan semua penderitaan pada puncak tertinggi dan dirasakan pada waktu yang sangat sedikit. Itu namanya yata butana. Ya gitu. Puncak dari rasa manis dari rasa pahit. Puncak kepahitan tadi. Tapi kenapa beberapa prinsipal tantra yang aliran menggunakan filosofi seksual itu juga termaksud itu sebelum ejakulasi di Bukan ketika kita menyadari bahwa hubungan seks adalah sebuah karma penderitaan. Oh ya ini. Iya. Karma itu melekat. Hubungan seks itu melekatkan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Bukan, maksud gua kita bedah prosesnya tadi Bang maksudnya. Kan itu kan kalau kita mau muncrat gitu kan. Kan itu gitu. Kalau dia belum muncrat gitu kan nggak bisa ketawa gitu. Iya kan? Itu kan penderitaan kan. Iya, jadi gini. Seks itu kan sebetulnya adalah interaksi dan reaksi, katakan gitu. Tapi kan yang didambakan kan bukan itu. Yang didambakan ketika ada seseorang yang berkata, gue udah ngewek sama dia, berarti dia adalah milik gue. Nggak gitu. Nggak begitu. Meskipun orang lain bilang, lo ditolak aja makanya lo bilang gitu. Lo ngomong gitu karena lo ditolak kan gitu. Jadi nggak gitu. Bahwa manusia lupa bahwa ketika berhubungan seks bukan hanya badan fisik. Ada 4 badan halus, anamaya kosa, pranamaya kosa, manomaya kosa, prichnamaya kosa, adinamaya kosa. Ada 5 badan yang bersentuhan. Di titik mana badan yang bersentuhan itu? Ketika yang disentuh itu adalah anandamaya kosa, nggak ada kisah yang disebut putus cinta. Gimana cara putusin benda yang nggak bisa putus? Gimana caranya? Kita berhubungan dengan seorang perempuan, dengan kekasih, dengan anak, dengan istri. Bagaimana yang bersentuhan itu sudah anandamaya kosa, bukan anandamaya kosa lagi. Menyentuh anandamaya kosa setengah mati. Tapi buat 2 orangnya itu tersiksa juga. Pada puncak tantra tidak terjadi hubungan seks. Oh, oke. Jadi gini, paradok dalam tantra kan adalah maituna. Jadi kan ada pancamakara puja kan, matsya, madya, segala macam. Puncak dari mabuk adalah keinginan untuk tidak mabuk. Cara pembuktiannya minum, madya lah. Belum minum, tapi belum berupaya untuk tidak mabuk. Itu adalah penderitaan luar biasa. Saat puncak maituna, ketika tidak ada yang menghalangi untuk sebuah hubungan seks, tapi hubungan seks itu tidak terjadi, cinta yang sejati itu muncul.
Karena yang bersentuhan sudah Ananda Maya Kosa. Itu penting. Iya. Jadi ketika ikatannya adalah Ananda Maya Kosa, badan halus yang sudah melakukan hubungan seksual, nggak ada putus. Gimana mutusin benda nggak bisa putus? Ini berhubungan terus. Software yang berhubungan ke badan halus Terkoneksi. Nah, sedangkan di tingkat Tisna Maya Kosa, ruang dan waktu udah nggak ada, apalagi di Ananda Maya Kosa. Eksistensi sudah tidak penting. Apa yang gue pikirin, lo pikirin kok. Artinya udah Keluar. bukan lagi persetubuhan ya, persejiwaan itu setiap saat. Kalau persetubuhan kan Tubuh nyentuh, nyentuh. tapi dia nggak nyentuh. Jadi puncak upacara tantra itu tidak ada yang menghalangi kamu untuk melakukan hubungan seks, tetapi kamu memilih yang berhubungan itu adalah Ananda Maya Kosa. Kamu memilih dengan konsekuensi penuh, bukan Ananda Maya Kosa, tapi yang bersetubuh adalah Vishna Maya atau Ananda Maya Kosa. Itu yang aku udah Bahwa sentuhan bibir itu yang terpenting adalah 1 mm sebelum bibir menyentuh. Ketika tubuh halus itu betul-betul disadari, tidak ada cara untuk putus. aku memilih gitu. Tadinya kan awal kan begini kan, tapi kemudian aku memilih, aku menawarkan, aku memilih jalur ini. Kamu masih mau sama aku? Nggak mau? Kamu masih mau? Ya, ayo jalan sama kamu. Nggak apa-apa ya. Sedangkan definisi Vishna Maya Kosa itu kan rentangnya itu kan 320 mahakalpa. Aduh, kalau itu udah nggak usah. Nanti dia konsep yang lama bilang itu, di situ udah nggak ada kata-kata rayuan. Kamu Enggak. mau, ayo nggak mau, nggak ada. Tidak dibutuhkan kan? Udah dibutuhkan lagi. Ada rayuan. Tapi karena aku masih punya tubuh fisik kan gitu kan, dengan kenormalan yang ada kan gitu kan, aku masih butuh seks. Jadi Itu harus sadari. kesadaran Ananda Maya Kosa berhubungan seks dengan badan, karena Ananda Maya Kosa terbuat dari makanan, maka konsekuensinya gue harus kasih makan dulu. Ya. Cinta itu terbentuk karena menafkahinya, memberikan dia anak, memberikan dia makan, memberikan betul infrastruktur, sarana dan prasarana. Jika itu hilang, cintanya hilang. Tapi kalau sudah tingkat Mano Maya Kosa, berarti tingkat Vishna Maya Kosa, tidak dikasih nafkah pun dia akan tetap mencintai. Yang melekat sudah bukan badan fisiknya lagi. Mungkin di tahap awal biasanya yang pertama kali pada perempuan kan enggak mau nikah enggak, kalau nggak mau nikah ya itu standar yang ada. Wajar. Karena kan yang berinteraksi namanya Kosa. Bahwa cinta itu wujud manifestasinya harus memberi nafkah. Sementara di badan halus kan enggak. Ini ada kopi aren, ada Aren kopi, aja mas. Aren. aja. Ada kopi susu. Yang susu mah. Saya sedang tidak minum Agora.